ada menteri yang komunikatif, terus cukup dikenal oleh masyarakat dan dia ngerti tugasnya masing-masing. Tapi ada juga menteri yang tidak terlalu dikenal, terus program-programnya juga nggak jelas. Saya lihat sih ada beberapa yang bagus, ada beberapa yang enggak. Kayak contohnya Bu Susi, terus yang kurang kayak Menteri Perdagangan, karena kan pas Lebaran sembako pada naik. Kalau menurut saya sih yang sesuai saya lihat dari media tuh ada sebagian yang bagus, sebagian enggak, kayak bisa dilihat dari Ibu Susi. Kalau menurut yang saya lihat di media sih emang banyak yang menentang, tapi kinerjanya itu terbukti baik gitu. Ya, kita sudah kedatangan satu lagi, seorang narasumber, sudah ada Ibu Eni Srihartati, Direktur IDEF. Selamat malam Ibu Eni, terima kasih sudah hadir walaupun agak sedikit terlambat ya. Kita baru gosip-gosip awal sebenarnya soal isu reshuffle. Lebaran sudah lewat, boleh kita bergosip lagi gitu ya. Tapi sebelum saya ke Bu Eni, saya ke Bang Ucok terlebih dahulu. Data apa sih sebenarnya yang Anda punya? Ini kaitannya sama administrasi kementerian. Iya, kalau faktor untuk reshuffle itu ada. Dilihat dari kinerja. Iya ya, dari faktor keuangan. Misalnya pajak kita ya. Pajak kita itu sampai bulan Mei itu hanya 496,1 triliun atau sekitar 26,3%. Itu pajak kita. Sedangkan penerimaan pajak dan hibah. Tapi belanja kita udah sampai kepada 685,8 triliun atau 32%. Ada selisih. Berarti ini ada lelang-lelang belum dibayar kelihatannya. Ngutang gitu loh. Iya, ini bisa bangkrut nih perusahaan nih kalau kayak gini biasanya. Itu ada selisih itu memperlihatkan memang kalau kita baca juga setiap LPSC di setiap kementerian itu lelang tender itu tuh agak lambat jalannya. Jadi kelihatan memang tiap kementerian kan biasanya dalam keuangan itu kan ada per 3 bulanan kan harus dikasih. Itu kayaknya Departemen Keuangan atau Menteri Keuangan itu tidak bisa mengalokasikan ke tiap kementerian. Kelihatannya ini yang baru aman itu hanya untuk gaji pegawai, THR, gaji 13 itu aja yang diutamakan. Tapi sementara bagian-bagian lain agak terbengkalai. Iya, gitu. proyek-proyek, program-program itu kelihatannya atau kita lihat LPSC itu banyak yang banyak lamban sekali. Kalau kita antar LPSC dengan program atau dipanya menteri. Ini data yang Anda ambil kapan ya? Ini atau Mei. Bulan Mei. Bulan Mei itu kan, ini kan bulan 7 kan, bulan 7. Memang ada kenaikan juga sedikit, tapi kan dari sini aja kita udah lihat bahwa bulan 7 aja LPSC kita tuh masih lambat. Jadi ini memperlihatkan memang pendapatan pajak kita ini sangat lambat ya, mungkin karena memang beberapa faktor termasuk krisis kayak gitu. Nah, ini menandakan kalau menurut saya sih memang kalau ingin melakukan reshuffle ya di Menteri Ekonominya yang harus disikat gitu loh. Ya, kalau Menteri Teknis kan mereka kalau kinerjanya itu lambat karena memang uangnya nggak ada. Mungkin nggak sih kalau seperti yang dikatakan oleh Bang Margarito tadi, difokuskan saja begitu. Kalau memang ada kekurangan, kita fokus ke situ, kemudian kita perbaiki untuk mencapai kebobolan-kebobolan yang mungkin sempat terjadi begitu. Ya, kalau kita lihat Menteri Ekonomi inilah yang bikin ini persoalan gitu. Jadi ketika ketika difokuskan ke sana kan tahun 2015 kemarin juga masalahnya di situ juga, masalah penerimaan negara gitu. Nah, itu juga lamban sekali, sekarang ini lamban sekali. Alasannya banyak, faktor krisis lah, faktor eksternal luar negeri lah gitu kan. Tapi ini yang harus diperbaiki, ini yang harus diganti sebetulnya. Jadi kalau Jokowi memang melakukan reshuffle, kalau tidak gaduh, ya Menteri Ekonomi yang harus dicopot, itu yang penting. Karena Menteri Ekonomi aja, misalnya Menteri BUMN aja itu hanya 14% realisasi anggarannya kayak gitu loh. Itu kan dikit itu. Jadi setiap kementerian itu 14% kayak gitu loh. Masih dikit gitu. Menteri koordinator aja baru 20% dari 400 sekian miliar kayak gitu loh. Ini kan dikit sekali. Ini kelihatan mereka makan gaji buta lah gitu loh. Makanya perutnya gendut-gendut kan sekarang. Coba kita tanya ke Bu Eni yang sudah senyum-senyum, apa iya memang dari sisi ekonomi ini ada sedikit kegagalan begitu loh di kita? Terakhir tuh yang nggak enak, makin gendut-gendut itu maksudnya apa nih Mas Uca? Jadi iya Mbak Rizka, jadi memang kinerja kabinet
Kerja ya, yang tadinya dibikin Kabinet Kerja itu kita kan harapannya memang benar-benar bekerja untuk rakyat gitu kan. Selama 2 tahun ini memang indikator yang paling mendapat perhatian adalah memang sektor ekonomi. Karena sampai 2 tahun ini memang hampir semua sektor, saya sampaikan hampir semua sektor ekonomi tidak ada yang jalan. Tidak ada yang berhasil ya? Tidak ada yang jalan, bukan tidak berhasil. Ada yang jalan. Coba kita lihat sektor apa yang sekarang jalan. Tanya pengusaha dari asosiasi apapun, semuanya mengeluh. Baik dari yang usaha kecil menengah, mikro, menengah, dan apalagi korporasi besar. Semua mengeluh bahwa ada persoalan krisis global, perlambatan ekonomi global, iya. Kita tidak menafikan itu. Tetapi bahwa sebenarnya profil dari ekonomi Indonesia ini kita punya unifikasi, punya unifikasi gitu, unik gitu kan. Karena salah satunya memang ekonomi kita sangat digerakkan oleh consumption atau konsumsi. Nah, ini memang plus minus. Tetapi sebenarnya kalau ini momentum ini bisa digunakan, justru di tengah perlambatan ekonomi global inilah yang sebenarnya bisa sebagai dewa penolong. Karena konsumsi, gairah konsumsi dan minat konsumsi masyarakat yang sangat konsumerisme, apalagi ketika kemarin ada Lebaran dan juga bahkan sebelumnya Ramadan, itu selalu ada namanya peningkatan konsumsi masyarakat. Berarti artinya dari sisi ekonomi kalau Anda katakan apakah memang hampir keseluruhan persennya ini juga memang harus digantikan. Jadi atau memang kabinet begini, kalau kabinet ini kan teamwork ya. Nah, teamwork ini memang ada koordinasi. Kayak seperti orkestra itu kan ada konduktornya, ada penyanyinya. Di jilid 1 konduktornya sudah diganti. Ya, baik Menko Perekonomian maupun juga Menko Kemaritiman. Nah, sekarang setelah diganti ternyata juga tidak ada perubahan signifikan dari efektivitas kerja sektor ekonomi kita. Atau memang belum kelihatan, Bu Eni? Karena jadi persoalannya sekarang yang harus dievaluasi lagi. Apakah memang sekedar konduktornya, apa memang penyanyinya yang nadanya sumbang, gitu kan? Nah, kalau memang penyanyinya yang tidak bisa bernyanyi, memang harus diganti penyanyinya. Nah, sekarang pertanyaan kita ke Pak Jokowi. Nah, pertanyaan kita ke Pak Jokowi, punya nggak mapping indikator kinerja? Nah, jadi masing-masing ini harus ada indikatornya. Katakanlah misalnya menteri yang kemarin sangat dikeluhkan oleh masyarakat kan ini adanya fluktuasi yang luar biasa di harga-harga kebutuhan pokok terutama pangan. Nah, salah satunya ada persoalan pasokan. Nah, ada nggak indikator yang bisa digunakan evaluasi berapa target produksi yang harusnya dicapai oleh kementerian yang harusnya mau masuk produksi di sektor pangan tersebut. Nah, ini jangan hanya dilihat tentunya hanya sekedar laporan-laporan angka, tetapi kondisi di lapangan. Benar nggak yang namanya misalnya kemarin yang mengalami kenaikan luar biasa kan gula. Apakah gula memang cukup? Apakah bawang cukup? Apakah daging sapi cukup? Dan sebagainya gitu. Jangan hanya diklaim bahwa tiba-tiba kemarin Presiden memberikan apresiasi, menterinya memberikan uang pribadi gitu kan, sampai luar biasa kan, sampai Presiden mengapresiasi sejauh itu. Nah, sebenarnya apa yang digunakan Presiden dalam menilai masing-masing menterinya? Seharusnya Presiden juga sudah punya dong rapor dulu yang waktu Pak SBY ada yang namanya UKP 4 secara kelembagaan. Ada indikator-indikator yang ditujukan acuan. Apakah kinerja Menteri ABCD ini memenuhi target enggak? Nah, kalaupun tidak memenuhi target, apakah persoalannya di kementerian yang bersangkutan? Apakah di supportingnya? Katakanlah misalnya industri sampai hari ini hilirisasi nggak jalan. Nah, apakah ini kesalahan desain policy dari Kementerian Perindustrian atau karena tidak ada supporting dari katakanlah misalnya Kementerian SDM yang harusnya memasok energi yang dibutuhkan hilirisasi? Apakah Kementerian PU yang tidak menyediakan infrastruktur dan sebagainya? Nah, kalau ada pemetaan masing-masing indikator ini ada indikator ada penilaiannya dan nanti ada scoringnya gitu kan, berarti maka makin enak juga untuk Presiden melakukan. Di samping memudahkan evaluasi, kalau ini sampai nggak tercapai targetnya, maka penyanyi penggantinya ini juga mudah. Oh, yang diperlukan adalah penyanyi yang mampu gitu kan, mempunyai nada tertentu gitu kan. Katakanlah kalau bottleneckingnya adalah misalnya
kemampuan bagaimana memacu produktivitas, maka yang ditanya misalnya dalam hal ini katakanlah yang saya contohkan tadi Kementerian Pertanian, bagaimana target Anda, strategi Anda misalnya untuk bisa memacu produktivitas pangan kita. Nah, ini kan sebagai audisi untuk mencari calon-calon pembantu yang betul-betul mampu mendukung program dari presiden. Kalau kita lihat sepertinya mungkin presiden punya karena sudah sempat melakukan reshuffle di masa sebelumnya begitu ya. Bisa dijadikan patokan seperti itu, Bang Hanta? Ya, kalau kita mau membedahnya begini, indikator indikator evaluasi itu indikator internal eksternal presiden. Dari eksternal itu bisa faktor partai, akseptabilitas partai, evaluasi dari politik dan evaluasi dari publik. Kemudian yang internal itu adalah kinerja teknokratik. Nah, kalau soal kinerja, misalnya itu tuntas dilakukan seperti Mbak Eni katakan, maka sangat mudah bagi presiden melakukan reshuffle kabinet kapanpun karena secara konstitusi kuat. Cuma problemnya adalah persoalan tarik menarik politiknya. Nah, ini yang menurut saya harusnya presiden harus tuntas ini keperluannya adalah ketika berhadapan dengan publik, logikanya yang penanggung jawab seluruh pemerintahan Republik ini ada Presiden Republik Indonesia. Mandatnya itu dari rakyat, tidak bisa disalahkan menteri. Nah, karena itu presiden harus tanda petik cakap mencari pembantu yang terbaik. Nah, kalau dari cerita ini Pak Margarito Kamis, reshuffle menjadi penting. Saya pada sejak awal ketika reshuffle itu berbasis pada kinerja, pada performa, kalau dari indikator angka-angka ini akademik yang bisa dipertanggungjawabkan dari Mbak Eni misalnya barusan itu, berarti reshuffle menjadi urgent, penting sekali untuk melakukan perbaikan-perbaikan itu. Nah, ini yang penting menurut saya dipertimbangkan oleh presiden ketika mendapat mandat sampai 2019. Kalau persoalan politiknya saya setuju masih bisa ditunda. Ditunda artinya kalau sekuat apapun intervensi dari Golkar, apalagi dengan ketua umumnya sekarang, itu presiden tidak begitu sulit untuk menghadapi manuver Golkar. Begitupun PAN tidak banyak tidak bermanuver politik berselancarnya tidak kencang, bisa diantisipasi. Tapi kalau berangkat dari kinerja ini, berarti kan menjadi kebutuhan reshuffle untuk memperbaiki keperluan presiden mempertanggungjawabkan janji-janji politiknya kepada rakyat. Itu yang menurut saya menjadi relevan membicarakan. Kalau saya kembalikan kepada apa yang disampaikan oleh Bang Margarito, seandainya pun harus mengakomodasi partai. Ini kan orang-orang partai saya yakin juga yang profesional yang bisa katakanlah kalau di petani juga ada kan gitu. Artinya yang dibutuhkan sekarang adalah bagaimana presiden ini betul-betul mencari pembantunya yang betul-betul solutif gitu loh. Artinya berdasarkan kondisi sekarang ini yang paling urgent segera diselesaikan kan ekonomi. Nah, seandainya pun menteri-menteri yang di sektor ekonomi ini harus dari partai, tapi betul-betul yang memang profesional gitu. Partai yang memang mengerti dengan kondisi, begitu ya. Tidak hanya sekedar memilih, begitu kan. Baik, kita lanjutkan kembali. Pemirsa, kita masih punya satu segmen untuk Anda di Top 2 News pada malam hari ini. Reshuffle sebenarnya perlu atau tidak, kita bahas lagi nanti, sesaat lagi.